Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mei Wulandari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada siswa kelas 10 TKRC SMK Negeri 3 Tuban, Provinsi Jawa Timur. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sehat. Baik, untuk memulai pelajaran kali ini, silakan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ketika berdoa tadi kalian diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam menimba ilmu. Untuk hari ini sudah dibersihkan kelasnya, sudah diket semuanya? Sudah. Kemudian yang tidak masuk hari ini siapa? Itu. Kita kemana? Izin. Izin. Kemudian siapa lagi yang tidak masuk? Alan. Alan kemana? Izin. Izin juga. Lomba. Lomba apa Mbak? Basket. Oh, basket ya. Selain teman kalian tadi, adakah yang izin lainnya? Ada. Baik kan anak? Untuk menambah semangat belajar kalian dan untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dan untuk memupuk jiwa nasionalisme kalian dan agar kalian juga tidak lupa terhadap lagu-lagu nasional atau lagu-lagu kebangsaan, maka di pembukaan kita ini sebelum kita memulai pelajaran lebih lanjut, kita akan menyanyikan lagu-lagu nasional. Kita nyanyikan dengan berdiri, dengan sikap sempurna. Silakan semuanya berdiri. Lagu-lagu nasional yang akan kita nyanyikan adalah dari Sabang sampai Merauke. Saya akan memutarkan dulu videonya. Semangat ya! Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi
beberapa materi. Oh iya, Bu Mei mau tanya. Materi yang kemarin yang kita pelajari apa? Ya, silakan Mbak. Kebinekaan kebangsaan. Kebinekaan kebangsaan. Kebinekaan mempunyai kata dasar apa? Bineka. Yang artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah kebinekaan kebangsaan bangsa Indonesia. Itu materi kemarin yang akan kita pelajari. Kemudian kaitannya dengan materi hari ini, kita akan mempelajari mengenai masalah integrasi nasional dan juga faktor-faktor pembentuk adanya integrasi. Kemudian dalam hal ini anak-anak, saya mau bertanya, adakah yang rumahnya dari Jenuh? Coba angkat tangan yang dari Jenuh. Ya. Yang rumahnya dari Kerep? Yang rumahnya dari Montong? Yang rumahnya dari mana, Tobo? Ada enggak? Ada satu ya. Ternyata kalian dalam satu kelas ini berasal dari daerah yang berbeda, tetapi bisa menjadi satu. Artinya kalian mengalami proses integrasi. Betul sekali, integrasi, yaitu proses penyatuan. Jadi walaupun kalian berasal dari daerah yang berbeda, dalam satu kelas ini kalian bisa menjadi satu, di mana tujuan kalian berada di sekolah ini yaitu untuk menuntut ilmu. Tanpa kalian sadari, kalian sudah terintegrasi. Kemudian untuk memperdalam materi yang ada anak-anak ya, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang menjadi pembentuk integrasi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat mengevaluasi permasalahan yang menjadi faktor penghambat proses pembentukan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat memberikan saran tentang solusi terkait dengan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam proses pembentukan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan tepat. Oh iya anak-anak, dalam satu kelas ini ada nggak teman kalian yang tadinya di kelas ini kemudian dia pindah ke sekolah lain? Ada? Ada ya? Ya. Apa yang menjadi faktor dia pindah? Terlalu jauh jaraknya? Ya. Menurut kalian itu kira-kira penghambat proses penyatuan kalian enggak? Ya. Akhirnya menjadi tidak terintegrasi karena ada satu siswa yang merasa kejauhan rumahnya. Kalau begitu, apa sih arti daripada integrasi? Siapa yang mau jawab? Oh ya, silakan. Apa Mbak pengertian integrasi? Integrasi adalah pembauran hingga kesatuan yang utuh atau bulat. Ya, pembauran kesatuan yang utuh atau bulat. Termasuk kalian ini merupakan hasil dari integrasi, hasil dari proses pembauran yang berasal dari masing-masing daerah membaur menjadi satu dalam satu kelas ini, di mana visi dan misi atau tujuannya kalian adalah belajar bersama-sama. Jadi integrasi, proses penyatuan itu tidak hanya dalam rangka konteks kebinekaan saja,
integrasi antara suku bangsa, adat istiadat, bahasa. Tidak hanya itu saja, melainkan dalam satu kelas ini kalian juga termasuk mengalami proses integrasi. Buktinya apa? Buktinya ada yang dari jenuh, ada yang dari kerap, ada yang dari merak-urak, ada yang dari motong dan sebagainya, kumpul jadi satu, mengalami proses pembangunan. Ya, betul sekali jawaban mbaknya ini ya mengenai pengertian integrasi. Kemudian untuk memperdalam materi yang ada mengenai pembelajaran kali ini ya, Mei akan memberikan terlebih dahulu mengenai pretest. Kalau tadi kalian sudah mengetahui tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu untuk apa? Sekarang Bu Mei akan memberikan soal pretest lewat Google formulir saya kirim di grup kelas kalian. Ya, silakan dikerjakan. Jadi di awal pembelajaran ini Bu Mei ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang integrasi nasional. Nah, itu di situ ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Setelah kalian mengerjakan soal pretest, maka di sini Bu Mei akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu tentang langkah-langkah dalam pembelajaran yang harus kalian ketahui. Kalau tadi tujuan pembelajarannya sudah saya sampaikan, berikutnya Bu Mei akan menyampaikan mengenai langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah dalam hal ini untuk memperdalam materi mengenai faktor pembentuk integrasi, Bu Mei nanti akan memutar video pembelajaran mengenai faktor pembentuk ataupun penghambat adanya suatu integrasi. Jadi langkah pembelajaran yang pertama adalah mengamati video pembelajaran. Diperhatikan ya langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus kalian lakukan dalam pertemuan atau pembelajaran kali ini. Yang kedua, menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan video yang akan diputar. Yang ketiga, mengumpulkan data atau mengorganisasi peserta didik dengan membagikan LKPD. Jadi nanti yang pertama kalian harus mengamati video, yang kedua Bu Mei ada pertanyaan yang berkaitan dengan video pembelajaran, yang ketiga nanti kalian ada LKPD yang akan saya bagikan. Kemudian setelah kalian menerima LKPD, kalian diskusikan dengan teman-teman kalian berkelompok ya. Kemudian setelah kalian berdiskusi, berikutnya adalah kalian presentasi. Setelah presentasi selesai, nanti akan ada penguatan dari kita semuanya. Itulah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus kalian laksanakan dalam pembelajaran kali ini. Ini adalah link video tentang salah satu kasus dugaan ujaran sara yang dialami oleh Ferdinand Huta Heian. Dari video ini nanti kalian harus menyimak dengan baik-baik, dan di dalamnya nanti akan ada beberapa soal di LKPD-nya berkaitan dengan tayangan video. Nah, hari ini Bu Mei akan memutar video tersebut. Ya, simak baik-baik ya. Didampingi kuasa hukumnya, Ferdinand Huta Heian tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 10 pagi. Mantan kader Partai Demokrat yang kini menjadi bagian media sosial ini berstatus sebagai saksi terlapor atas tuduhan mengunggah konten ujaran kebencian bermuatan sara ke media sosial. Saya Ferdinand Huta Heian datang memenuhi panggilan dari teman-teman penyidik Barreskrim Cyber untuk membantu teman-teman kepolisian untuk segera menuntaskan masalah ini supaya menjadi terang benderang, menjadi jernih dan tidak ada kesalahpahaman.
Setelah membuat heboh publik lantaran mengaku mualaf di tengah penyidikan kasusnya, Ferdinand Huta Hayan kini mengatakan adanya unggahan kontroversialnya di media sosial itu karena ia mengidap sebuah penyakit. Saya membawa salah satunya bukti riwayat kesehatan saya yang memang inilah penyebabnya. Ya, bahwa yang saya sampaikan dari kemarin saya itu menderita sebuah penyakit sehingga timbullah percakapan antara pikiran dengan hati. Sebelumnya, Ferdinand dilaporkan oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia atas kasus dugaan penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Kepolisian menilai unggahan Ferdinand di akun Twitternya pada 4 Januari lalu memenuhi unsur pidana dan meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Cuitan Ferdinand juga memantik unjuk rasa di Solo, Jawa Tengah. Masa meminta Kepala Polri segera menangkap dan menahan Ferdinand Huta Hayan karena menganggap melakukan penodaan agama. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, itulah salah satu kasus dugaan ujaran sara. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan sara? Suku agama. Apa, Mbak? Suku ras agama. Suku, agama, sama golongan. Ya, betul sekali, Mbak. Ini yang dialami oleh seorang veteran kalian, di mana dalam cuitannya di Twitter tadi dia mengatakan bahwa apa? Tuhannya lebih kuat dan Tuhan yang lainnya lebih lemah, dan itu menimbulkan kegaduhan di dalam masyarakat. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang perlu kalian bahas, yang perlu kalian kaji, yang perlu kalian diskusikan dengan teman kalian. Kemudian ini dikerjakan berkelompok. Mari kita membagi kelompok sesuai dengan tema kita. Kali ini kita berbicara integrasi, proses penyatuan. Kita juga berbicara kebinekaan di materi minggu lalu. Maka dari itu pembagian kelompoknya saya dasarkan kepada suku-suku yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, kelompok pertama suku Jawa. Silakan, ya, suku Jawa dari sini ya. Oh ya, satu kelompok anggotanya 5 anak, ya. Jadi satu kelompok anggotanya 5 anak, jumlah kalian ada 7, sehingga 7 dikalikan 5 pas 35. Suku Jawa, kemudian suku mana? Suku Madura, kemudian suku Baduy, suku mana lagi? Oke, Dayak boleh. Suku mana lagi? Sunda. Oke, suku apa lagi? Bali, ya. Ketika kalian sudah memilih suku-sukunya masing-masing, silakan duduknya berkelompok sesuai dengan suku-sukunya. Tetapi perhatikan, karena tempat duduk kalian itu posisinya seperti ini ya, tidak bisa dibuat melingkar. Maka dari itu yang berputar cukup kursinya saja, diputar sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kalau mejanya nggak bisa diputar karena ini mau terpatri, di bawahnya banyak kabel-kabel. Sekarang kursinya aja yang diputar, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Oh iya, anak-anak, ini sudah jam siang ya. Sepertinya biar kalian tidak ngantuk. Sebelum berdiskusi, ini ya, kita juga sudah jam siang. Kemudian biar menambah semangat kalian, biar ketika diskusi juga enak dengan teman-temannya. Gimana kalau kita ice breaking dulu, nambah imun kita, nambah semangat kita sebelum melaksanakan diskusi dan presentasi. Baik, yuk. Silakan semuanya berdiri semuanya dengan penuh semangat, menghadap ke depan semuanya. Cip cip kali, asal
satu kelompok. Kemudian untuk link videonya saya sudah nge-share kembali di WA grup kelas kalian ya, agar lebih jelas lagi. Silahkan dikerjakan. Ini saya bagikan LKPD-nya. Untuk menggali informasi, kalian boleh mencari informasi yang ada di buku kepake kalian ya, atau boleh dari internet untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD yang berkaitan dengan permasalahan video tadi. Tentunya yang berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini yaitu berkaitan dengan masalah integrasi nasional. Ada faktor penghambat dan ada pendukungnya. Nah, ini kelompok sini kita. Berarti nanti yang nggak masuk dulu. Yang 6 sini satu. Ayo coba sini satu. Ya, 5. Abang sini Mbak. Nanti kalau sudah silakan lambaikan tangan dari kelompok mana yang siap untuk tampil presentasi ya. Dari kelompok Bali siap untuk presentasi. Selain kelompok Bali, siapa yang sudah selesai? Kelompok Madura. Bali dan Madura. Kalau gitu kelompok Madura dulu yang pertama. Silakan untuk dipresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lainnya menyimak dengan baik ketika temannya berpresentasi. Agak maju ke depan dengan suara yang jelas, lantang dan keras, tegas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Madura akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Soalnya dibaca. Yang pertama, apa yang menjadi akar permasalahan dalam tayangan video tersebut? Jawaban, adanya penghinaan terhadap Tuhan agama lain yang bermuatan sara, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Soal kedua, mengapa dari kasus tersebut dapat menjadi penyebab faktor menghambat integrasi nasional? Jawabannya, karena adanya penghinaan Tuhan agama lain sehingga menyebabkan umat agama lain tersinggung dan terjadinya perpecahan. Dan perpecahan itulah yang menjadi penghambat integrasi nasional. Nomor 3. Solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jawaban, melaporkan kepada pihak yang berwajib dan memberi hukuman sesuai dengan undang-undang yang dilanggar. Ya, dari penjelasan kelompok Madura, barangkali ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain. Kelompok Madura, ada yang mau ditanyakan? Yang kemarin? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada? Baik, silakan ditutup presentasinya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok dari
Kami dari kelompok Bata ingin mempresentasikan isi kerja kelompok kami. 1. Apa yang menjadi akar permasalahan dalam tayangan video tersebut? Ferdinand Hutahian mengunggah konten ujaran kebencian dan perbuatan sara. 2. Mengapa dari kasus tersebut dapat menjadi sebuah faktor pembentukan interogasi nasional? Jawab. Karena ia mengundang agama lain dan menganggap agamanya sendiri lebih baik, dan sebelumnya ia melakukan Solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Melaporkan kepada pihak yang berwajib dan pembinaan sesuai undang-undang yang diterapkan. Sudah? Dari kelompok Bata, adakah yang mau menanggapi kelompok lain? Ya, silakan Pak. Berdasarkan kasus Ferdinand, apakah itu termasuk faktor penghambat integrasi nasional? Silakan dirundingkan dulu dengan temannya, dengan kelompoknya. Silakan dijawab. Iya, dikarenakan judulnya etnosentrisme atau anggapan jika agamanya jauh lebih baik daripada agama lainnya. Ya, bagaimana? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, silakan ditutup presentasinya. Ya, dari kelompok kami juga masyarakat. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu. Dari kelompok Madura, Bali, Sunda, Jawa, Baduy, Batak, semuanya sudah tampil semuanya, dan kalian juga sudah menanggapi hasil presentasi dari masing-masing kelompok, ya. Kemudian dalam hal ini yang pelajaran yang dapat kita petik dari kasus tersebut adalah, ya silakan Ferdinand Hutahian, sebutkan nama dulu Mbak. Romaria Kasih. Ya, dari kasus tersebut yang sudah kalian lihat, di mana kasusnya Ferdinand Hutahian, dia adalah seorang politikus dari Partai Demokrat. Dalam cuitannya Twitter dia mengatakan bahwa oh Tuhan kamu itu lemah, tidak sekuat Tuhan saya, yang dimana itu menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Nah, dari kasus tersebut apa yang dapat kalian petik, apa yang dapat kalian simpulkan? Silakan. Ferdinand Hutahian menuliskan kasihan sekali, Allah ternyata lemah harus dibela. Kalau aku sih, Allah pun luar biasa, harus segalanya. Dialah pembelaku selalu dan Allah tak perlu bela. Kesimpulannya? Ya, silakan dibantu temannya. Ferdinand Hutahian merupakan salah satu politik figur harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, Ya. tidak membuat konten-konten yang berbau sara, dan dalam hal ini melanggar undang-undang ITE. Iya, betul sekali. Kesimpulan dari Mbak siapa namanya? Jessica. Kita beri aplaus. Kemudian kesimpulan kedua dari permasalahannya ada siapa yang mau memberikan kesimpulan lagi? Adakah? Sudah tidak ada? Jadi dari kasusnya Ferdinand Hutahian, satu, jelas itu berdampak kepada masalah sara, karena dalam hal ini dia menyinggung soal agama, soal Tuhan. Tuhannya dia mengatakan bahwa lebih baik daripada Tuhan kalian, Tuhan kamu. Tuhan saya kuat, tidak perlu dibela. Tuhan kamu lemah, sehingga perlu dibela. Itu kalau melihat tersebut, kira-kira yang berbeda agama dengan Hutahian tersinggung atau tidak? Tersinggung. Kalau sudah tersinggung, akan terjadi apa? Perpecahan. Kalau sudah terjadi perpecahan, nanti dampaknya akan menjadi suatu konflik. Kalau sudah ada perpecahan, sudah ada konflik, kira-kira integrasi akan terwujud atau tidak? Kalau tidak terwujud integrasi, artinya akan terjadi sebuah apa? Disintegrasi. Jadi lawannya integrasi yaitu disintegrasi. Nah, maka dari ini kasusnya Ferdinand Hutahian tadi memang itu salah satu contoh
nasional karena menyinggung masalah soal SARA. Jelas yang membaca cuitannya di Twitter akan merasa tersinggung, ya, menganggap bahwa Tuhan yang lain lemah. Jelas sampai di sini? Jelas. Gitu. Nah, berikutnya ada post-test lagi ya. Linknya sudah ada, Pak. Linknya juga sama dengan di awal tadi, yaitu pretest. Silakan dikerjakan kembali soal tadi yang sudah saya share. Ada post pretest, ada post test. Silakan. Linknya sudah ada, Pak. Sudah selesai? Sudah. Kira-kira bagaimana hasilnya dari tes awal dan sesudah pembelajaran? Ada peningkatan pemahaman diukur dari nilai kalian? Ada. Lebih baikkah? Ya. Kemudian gue mau bertanya, dengan pembelajaran seperti ini, kira-kira apa yang kalian rasakan? Senang. Karena apa? Karena ada tampilan video, ada penyanyian lagu nasional, ada ice breaking yang disenangi ice breaking itu di pojok tadi ya. Betul sekali. Jadi dengan pembelajaran yang ada videonya, kemudian ada menyanyikan lagu Nusantara, kemudian ada ice breaking, itu membuat kalian lebih senang dalam menerima pembelajaran PPKN. Tentunya juga tidak membosankan, ya. Kemudian untuk materi berikutnya, materi berikutnya yang akan kita pelajari bab 6 ya. Bab 6 itu mengenai masalah ancaman. Dipersiapkan dari sekarang ya untuk mempelajari materi tersebut. Nah, kemudian ya, sampailah kita kepada penghujung acara. Tolong bangkunya dikembalikan seperti sedia kala. Ditata yang rapi, dikembalikan yang rapi, jangan berantakan ya. Dan RKPD-nya bisa disimpan dengan baik, bisa untuk belajar kalian, jangan berserakan. Anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian pelajari tadi bermanfaat bagi kehidupan kalian. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal yang sekiranya itu dapat mengakibatkan disintegrasi. Mbak ini dengan Mbak ini berantem. Kira-kira disintegrasi? Ya. Nanti akan terjadi perpecahan, geng-gengan, geng sana, geng sini, blok sana, blok sini. Katanya anak sekarang modern circle-nya. Itu tidak diperbolehkan. Itu juga termasuk salah satu faktor penghambat integrasi. Artinya apa? Kalian tidak membaur menjadi satu karena ada kelompok-kelompok. Mudah-mudahan kalian di dalam hidup bermasyarakat dapat menjunjung nilai-nilai toleransi, sehingga satu dengan yang lainnya dapat menghargai. Dengan demikian maka integrasi akan terwujud sekalipun kalian berbeda-beda, baik agama, suku, adat istiadat, dan budaya serta ras kalian. Sehingga dengan demikian pula maka persatuan dan kesatuan bangsa akan dapat terwujud. Ya. Silakan dipimpin berdoa ketua kelasnya. Siap, Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi
Silakan, Prof.